promosi kesehatan, penyuluhan, kehamilan ektopik yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang kehamilan ektopik. Boleh ibu sebutkan nama ibu? Saya Dian, saya dari Kabilangu, umur saya 30 tahun. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Sus. Saya di sini akan melakukan penyuluhan, melakukan promosi kesehatan pada ibu dengan kehamilan ektopik. Di sini saya akan membagikan brosurnya terlebih dahulu. Terima kasih. Di sini saya nanti akan melakukan penyuluhan selama 30 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia untuk saya melakukan penyuluhan kepada Ibu promosi kesehatannya? Iya, bersedia. Di sini saya pertama coba Ibu dibuka. Iya. Ini. Apa itu kehamilan ektopik? Kehamilan ektopik itu adalah suatu keadaan di mana hasil konsepsi berimplementasi tumbuh dan berkembang di luar endometrium kapung uterin. Jadi Bu, kehamilan ektopik itu bisa disebut kehamilan ektopik jika zigotnya berimplementasinya bukan di rahim namun di embrio, tuba fallopi, ovarium. Tapi yang sering terjadi yaitu di tuba fallopi. Lalu di bawahnya ada tanda dan gejala. Yang pertama yaitu ada tanda-tandanya, yaitu ada biasanya tekanan darahnya menurun, terdapat nyeri abdomen bawah atau perdarahan vagina. Lalu ada menstruasi abnormal, biasanya itu udah hamil namun masih menstruasi. Lalu ada gejala-gejalanya yaitu ada nyeri panggul, nyeri panggul dan abdomen. Lalu ada perdarahan, amnore, dan selanjutnya itu amnorea. Lalu di sampingnya Ibu, penyebab dari kehamilan ektopik yaitu ada dua, yaitu dari faktor mekanis sama faktor fungsional. Faktor mekanisnya yaitu ada kelainan pertumbuhan tuba fallopi. Yang kedua ada adesi peritual setelah infeksi pasca abortus. Yang pada faktor fungsionalnya yaitu ada migrasi eksternal ovum, terutama pada kasus perkembangan ductus muleri yang abnormal. Ada reflux menstruasi, perubahan mortalitas, ada juga yang tuba yang akan mengakibatkan resiko terjadinya kehamilan ektopik. Lalu di sampingnya Ibu ada pemeriksaan penunjang. Biasanya kalau ada tanda-tanda tadi, tanda dan gejala, dilakukan pertama yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu ada pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan kadar HCG serum. Yang kedua itu ada pemeriksaan golongan darah. Ketiga ada puldosentesis, yaitu pengambilan cairan peritoneal dari exavatio rectouterina ruang 12 melalui tindakan fungsi melalui vagina. Yang keempat yaitu USG. Penanganan dari kehamilan ektopik yaitu biasanya pada umumnya adalah operasi laparotomi. Selanjutnya bisa dibalik Ibu kertasnya. Di sini ada komplikasi. Komplikasi dari kehamilan ektopik itu ada satu, yaitu pada pengobatan konservatif, yaitu bila ruptur telah lama berlangsung terjadi perdarahan berulang. Jadi setelah ada kehamilan ektopik ada dioperasi, terus biasanya tuh ada perdarahan ulang dan itu mengakibatkan kematian ibu. Ini merupakan indikasi operasi lagi. Yang kedua itu ada infeksi. Yang ketiga subilus karena massa pelvis. Yang keempat sterilitas atau gagal reproduksi lainnya. Pasien menjalani operasi pengangkatan tuba karena kehamilan ektopik. Ada juga pasien yang setelah kehamilan ektopik di operasi laparotomi, ia mengalami pengangkatan tuba, dia tidak akan mempunyai anak kembali ya Bu. Penyakit ini bisa dicegah dengan Ibu apakah merokok? Tidak. Kalau pencegahannya itu kita harus berhenti untuk merokok. Itu menurunkan kehamilan ektopik. Wanita yang merokok memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami kehamilan ektopik. Berhubungan seksual secara aman seperti menggunakan kondom akan mengurangi risiko kehamilan ektopik. Dalam arti berhubungan seks secara aman akan melindungi seseorang dari penyakit menular seksual yang pada akhirnya dapat menjadi penyakit radang panggul. Apakah ada pertanyaan Ibu setelah saya jelaskan? Iya, ada. Apa itu tolong? Itu saya mau tanya, apakah ada faktor resiko untuk terkena kehamilan ektopik?
Oh, itu ada ibu. Kalau ada ibu pernah mengalami kehamilan ektopik sebelumnya, itu ada risiko kembali ektopik. Terus eh, ada penyakit peradangan panggul, terus riwayat operasi tuber, pernah ada riwayat endometriosis, lalu ada pemakaian hormon estrogen dan progesteron, misalnya pada kontrasepsi. Apakah ibu selama ini memakai alat kontrasepsi? Tidak, saya tidak menggunakan sus. Itu lebih baik ibu bisa menggunakan kalender haid, nanti dilingkari pada saat masa subur. Begitu ibu. Ya, Apakah ada yang ditanyakan lagi? sudah cukup. Terima kasih ibu, tetap selalu jaga kesehatan ya bu, apalagi lagi musim begini, lagi musim COVID-19. Tetap selalu jaga memakai masker kalau di luar rumah. Terus kita selalu sering cuci tangan, jaga jarak 1 meter ya bu. Terima kasih ibu, assalamualaikum. Sama.